Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustazah Yanti. Hari ini kita akan membahas soal pada materi klarifikasi materi. Contoh benda yang mampu mengalir, berpindah tempat, dan mempunyai bentuk sesuai wadahnya tetapi volumenya tetap adalah A. Kertas, B. Minyak, C. Oksigen, D. Gula pasir. Jawabannya adalah B. Minyak. Benda yang mampu mengalir, berpindah tempat, dan mempunyai bentuk sesuai wadahnya adalah benda cair dan benda gas. Perbedaan keduanya adalah benda cair mempunyai volume tetap, sedangkan volume benda gas adalah berubah-ubah. Perbedaan mengenai sifat batu dan asap yang benar adalah A. Batu tersusun atas partikel tidak teratur dengan gaya antar partikel yang rendah, bukan. Asap tersusun atas partikel yang rapat dengan gaya antar partikel yang kuat. B. Mampu mengalir karena gaya antar partikelnya sangat lemah. Asap tidak mampu mengalir karena gaya antar partikelnya sangat kuat. C. Volumenya tetap, tidak terpengaruh ruangan yang ditempati. Asap volumenya berubah-ubah sesuai ruangan yang ditempati. D. Batu tetap tetapi bentuk berubah sesuai wadah. Asap, volume, dan bentuknya tetap. Jawabannya adalah C. Batu termasuk benda padat sedangkan asap termasuk benda gas. Dan berada di dalam bus saat hujan deras. Meskipun berada di dalam bus yang tertutup rapat, bagian dalam jendela bus basah karena adanya titik-titik air. Titik-titik air tersebut berasal dari peristiwa A. Mencair, B. Menguap, C. Menyublin, D. Mengembun. Jawabannya adalah D. Mengembun. Titik-titik air yang membasahi bagian dalam jendela bus berasal dari uap air yang mengembun. Contoh peristiwa yang memanfaatkan peristiwa membeku adalah A. Memanaskan coklat batangan di panci tim, B. Menjemur ikan asin di bawah terik matahari, C. Memasukkan adonan es lilin ke dalam freezer, D. Meletakkan pengharum ruangan di depan kipas angin. Jawabannya adalah C. Memasukkan adonan es lilin ke dalam freezer. Membeku adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Mineral kalkopirit mengandung unsur tembaga, besi, dan belerang. Lambang ketiga unsur tersebut adalah A. Ta, B, dan Be. B. Co, Fe, dan B. C. Ta, Be, dan S. D. Cu, Fe, dan besi. Jawabannya adalah D. Cu adalah tembaga, Fe adalah besi, dan S adalah belerang. Suatu zat tunggal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tersusun atas 2 jenis unsur atau lebih. 2. Mempunyai sifat yang berbeda dengan zat-zat penyusunnya. 3. Penyusunnya tidak dapat dipisahkan secara fisika. Contoh zat tunggal tersebut adalah A. Kuningan, B. Aluminium, C. Garam dapur, atau D. Stainless steel. Jawabannya adalah C. Garam dapur. Zat tunggal dengan ciri-ciri tersebut adalah senyawa. Senyawa adalah garam dapur. Kuningan dan stainless termasuk ke dalam campuran. Tanaman serai, rosemary, dan lavender mengandung minyak atsiri yang mampu mengusir nyamuk. Di dalam minyak atsiri, ketiga tanaman tersebut terkandung citronellol, geraniol, dan limonen. Kandungan zat dalam minyak atsiri tersebut sebagian besar tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan informasi tersebut, pengelompokan zat yang tepat adalah A. Unsur minyak atsiri, B. Senyawa citronellol campuran karbon, B. Unsur adalah karbon, senyawa minyak atsiri campuran adalah hidrogen, C. Citronellol unsur, senyawa minyak atsiri campuran geraniol, D. Unsur oksigen, senyawa limonen campuran minyak atsirin. Jawabannya adalah D. Minyak atsiri merupakan minyak yang terkandung dalam bahan alam, batang, daun, buah, biji, akar. Minyak atsiri diambil dengan cara mendestilasi bahan alam. Minyak atsiri merupakan campuran dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam bahan alam. Contohnya adalah citronellol, geraniol, limonen. Adapun karbon, hidrogen, dan oksigen adalah unsur yang dapat saling bergabung membentuk senyawa. Zulfa diminta menguji 3 larutan berbeda dengan kertas lakmus secara acak. Hasil pengamatannya disajikan dalam tabel berikut. Larutan 1, 2, 3 perubahan warna. Larutan 1, kertas lakmus biru tetap biru, lakmus merah berubah jadi biru. Yang kedua, merah
kertas lakmus biru berubah jadi merah, kertas lakmus merah tetap merah, berarti ini larutan asam. Lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah, berarti netral. Nah, apabila diketahui 3 larutan tersebut adalah larutan garam dapur, asam cuka, dan air kapur, kesimpulan yang harus ditulis Julfa adalah A. Larutan 1 larutan garam dapur, larutan 2 asam cuka, larutan 3 air kapur. B. Larutan 1 air kapur, larutan 2 asam cuka, larutan 3 larutan garam dapur. C. Larutan 1 garam dapur, larutan 2 air kapur, larutan 3 asam cuka. D. Larutan 1 air kapur, larutan 2 larutan garam dapur, larutan 3 asam cuka. Jawabannya adalah B. Larutan 1 itu air kapur, larutan 2 asam cuka, larutan 3 garam dapur. Larutan 1 menghasilkan perubahan warna biru untuk kertas lakmus biru maupun merah, artinya larutan bersifat basa. Larutan yang bersifat basa adalah air kapur. Larutan 2 merupakan warna merah untuk kertas lakmus biru maupun merah, artinya larutan 2 bersifat asam. Larutan yang bersifat asam adalah larutan cuka. Larutan 3 tidak mengubah warna, berarti itu netral. Yang bersifat netral adalah garam dapur. Berikut trayek perubahan warna indikator asam basa. Yang pertama, bromtimol biru. Pada keadaan masam dia jadi kuning, keadaan basa jadi biru. Yang kedua, metil merah, keadaan asam merah, keadaan basa kuning. Jika kedua indikator tersebut digunakan untuk menguji 4 sampel, yaitu air sabun, air jeruk, cuka, apel, dan larutan soda kue. Data hasil pengujian yang tepat adalah sampelnya A. Air sabun, bromtimol biru tetap biru, metil merah jadi kuning. B. Air jeruk, bromtimol biru biru, metil merah merah. C. Cuka apel, bromtimol biru jadi kuning, metil merah jadi kuning. D. Larutan soda kue, bromtimol biru jadi kuning, metil merah jadi merah. Jawabannya adalah A. Data yang tepat mengenai hasil pengujian tersebut adalah A, di mana air sabun, bromtimol biru tetap biru, itu karena bersifat basa, metil merah tetap kuning. Penentuan pH larutan secara tepat dapat dilakukan dengan pH meter. Akan tetapi penggunaan beberapa indikator asam basa juga dapat memperkirakan pH larutan. Berikut data trayek pH 2 jenis indikator asam dan basa. Nomor 1 itu phenolphthalein, perubahan warna, keadaan asam tidak berwarna, keadaan basa merah muda. Kisarannya pH 8,3 sampai 10. Kemudian bromkresol hijau, keadaan asam dia kuning, keadaan basa biru. Kisaran pH-nya 3,8 sampai 5,4. Larutan X diuji dengan 2 indikator tersebut dan diperoleh data pengujian sebagai berikut. Nah, nomor 1 itu ada phenolphthalein, perubahan warna dalam larutan tidak berwarna. Kemudian ada bromkresol hijau, itu berubah jadi biru. Berdasarkan hasil tersebut, pernyataan yang tepat mengenai kisaran pH larutan X adalah A. Kemungkinan pH lebih besar dari 10. B. Kemungkinan pH lebih besar dari 5,4. C. Kemungkinan pH lebih kecil dari 5,8. Atau D. Kemungkinan pH lebih kecil dari 3,8. Jawabannya adalah B. Larutan X tidak berwarna saat diuji dengan phenolphthalein, artinya pH larutan di sekitaran 8,3 atau lebih kecil. Hasil pengujian dengan bromkresol hijau menunjukkan warna biru, yaitu warna untuk trayek pH sekitar 5,4 atau lebih besar. Jadi pH larutan X berada di antara 5,4 sampai 8,3 atau lebih besar dari 5,4 tetapi lebih kecil dari 8,3.